Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilin zalimin bi zalimin wa agridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli, ya Allah sampaikanlah sholawat, wasalim dan keselamatan ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad, wa asgilin dan sibukan, zolimin orang zolim, bidolimin dan orang zolim. Jadi orang zolim dengan orang zolim pada sibuk sendirian antara mereka. Wa akhrijna dan keluarkan kami, mimbainihim salimin, mimbainihim daripada mereka semuanya, jangan ada kami di situ. Wa asghilin zolimin bidzolimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Nah, itu sholawat yang dulu tahun-tahun 80-an dibaca waktu saya masih kecil-kecil. Sholawat orang Betawi. Apa itu? Ya Allah, sibukkan orang jolim dengan orang jolim, biarin mereka pada berantem, dan jauhkanlah kami daripada orang jolim itu. Banyak sekali kejoliman yang dibuat orang, terutama ketika orang memegang kekuasaan, ketika orang memegang uang, jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri juga begitu. Nah, ini abang tolong bahas tentang orang jolim, karena tanah saya dan anak saya tanahnya direbut sama orang. Itu maksudnya bagaimana itu, Kak? Direbut kan ada sertifikatnya, nggak bisa direbut begitu aja dong. Harus ada, kalau ada sertifikatnya iya. Tapi namanya orang punya kekuasaan, jangankan tingkat begitu. Dulu saya punya sepupu itu difitnah sama orang yang orang itu dekat dengan orang seragam. Jadi sampai-sampai di penjara dengan tuduhan ngintip orang mandi. Bayangin coba. Karena apa? Karena perempuan itu suka sama sepupu saya. Orangnya ganteng. Makanya di bawah tuh ada judul video saya yang berjudul Abang Ganteng Sepupu Saya. Nah, itu beliau itu sampai di penjara gara-gara dijolimin sama orang. Ketika kita dijolimin, apa sih yang kita lakukan? Kita melawan, kita nggak punya daya upaya. Mereka berpangkat, mereka berduit, mereka memegang otorita, susah kita. Apa yang kita lakukan? Cuma satu, apa itu? Memohon pertolongan Allah supaya orang jolim itu dibalas dengan perbuatannya sendiri. Memang terbalas, dan doa orang yang dijolimin itu nggak pakai halang-halang, langsung naik ke hadirat Allah, dan insya Allah langsung Allah terima. Dulu ada suatu kisah, ada seorang pedagang dirampok di tengah jalan oleh perampok. Dia bilang, serahkan semua daganganmu dan kau akan kubunuh. Dia bilang, jangan bunuh saya, ambil semua dagangan saya tapi jangan bunuh saya. Dibunuh juga sama dia. Tapi dia bilang, kalau begitu tunda, saya sholat 2 rakaat mohon kepada Allah. Setelah dia sholat 2 rakaat, dia melihat ke arah burung-burung. Dia berkata begini, burung-burung menjadi saksi bahwa saya dijolimin sama orang ini. Lalu dibunuh. Setelah itu beberapa tahun kemudian, beberapa tahun tuh, bukan beberapa hari, bukan beberapa minggu, bukan beberapa jam, beberapa tahun kemudian, perampok ini udah berusia. Jadi dia duduklah di suatu majelis, dan dia ngomong-ngomong, minum-minum di suatu majelis, sehingga dia teler. Ketika teler, dihidangkanlah daging burung. Ketika dihidangkan daging burung, dia ketawa-ketawa. Hahaha, saya teringat dulu. Apa itu? Dulu saya merampok dan orang ini minta saksi kepada burung. Hahaha, mana burung bisa. Akhirnya emir mendengar, lalu dia ditangkap dan dihukum bunuh juga. Cemengin. Doa orang yang dijolimi itu diterima oleh Allah. Kalau masalah dijolimi, saya nih orangnya yang paling banyak dijolimi, dijahatin sama orang dari dulu. Dan saya punya bapak itu juga begitu. Kagak ada satupun mereka yang kekal, semuanya terhina dan semuanya malu di belakang hari. Dulu saya punya orang tua luar biasa, dagangannya maju, orang semuanya marah, orang semuanya kesel, diatur strategi supaya bapak saya menjadi malu dan menjadi rugi. Bukannya bapak saya, malah mereka yang jadi rugi dan jadi malu. Sampai sekarang orangnya udah pada nggak ada, para pelakunya udah nggak ada. Sisa bapak saya doang sama seorang haji lain yang masih ada. Itu Allah balas semuanya. Bayangin bagaimanapun istilahnya, kalau kayak sapi gitu, semuanya begitu. Iya, semuanya apa itu namanya, jahat. Tapi bapak saya nggak pernah ngebales sedikit pun. Waktu itu saya masih kecil, saya dengar tuh kalimat orang jolim-jolim itu. Apa maksudnya? Orang yang suka jahat sama orang lain. Ketika saya udah gede, udah hidup bertetangga, itu saya ngerasain luar biasa itu jahatnya orang sama saya. Saya teringat bapak saya dulu, gimana bapak saya dijahatin sama orang. Dia nggak pernah balas, cuma selalu ngangkat tangan ke langit. Ya Allah, kalau bahasa kita mah, itu kan waktu abang sepupu saya dipitnah, itu yang fitnah orang berseragam. Bagaimana kita mau melawan dia?
Kita mau makan aja susah, bagaimana mau melawan dia? Waktu itu tahun 80-an. Kita makan pakai oncom, mau melawan dia bagaimana? Mereka punya kekuasaan, cuma satu aja mohon kepada Allah. Setiap habis maghrib, mak saya itu selalu berkata, "Ya Allah, gua kagak rela ponakan gua dipitnah, gua kagak rela anak yatim dipitnah. Dari masih kecil gua jaga ponakan gua, udah gede di penjara dipitnah gara-gara itu. Ya Allah, bikin kepalanya hancur ketabrak truk." Tiap hari doa itu diulang-ulang sama mak saya, membaca Yasin dan membaca sholawat munjiat yang saya dengar. Waktu itu saya masih SD. Kok abang tahu sholawat munjiat? Ya belakangnya wabak dal mamat. Sampai sekarang saya ingat itu yang dibaca sama ibu saya. Rupanya wabak dal mamat itu setelah kematian. Nah itu saya teringat. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Dan ketika beberapa tahun kemudian saya minta kejelasan, saya tanya mama saya tanya sebenar-benar dan menceritakan beliau dari awal. Itu orang bener-bener mati ketabrak truk. Coba bayangin, tahun 80 di daerah situ kagak ada truk. Truk datang dari mana? Yang ada mobil tentara, jeep satu lewat. Nanti sore pulang dinas lewat satu. Cuma itu doang. Kok bisa ada truk datang dari mana? Dilalah itu. Secara kebetulan dan dia ketabrak mati, kepalanya pecah. Luar biasa. Dan ketika dikuburin sesuai dengan permintaan berdoanya orang yang dijolimi, "Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan ya Allah, cuma punya Engkau ya Allah, tolongin saya." Tabrak orang itu pakai truk, kepalanya pecah dan kuburannya meledak. Terjadi. Demi Allah terjadi. Saksinya saya. Dan begitu kepalanya pecah ditabrak truk, itu dikuburin berapa hari kemudian itu mayatnya lompat dibilang. Orang cerita sama saya waktu saya kecil-kecil, "Hei, orang yang kemarin mitnah abang lu, kuburannya meledak," dia bilang. "Mayatnya lompat." Saya bingung, apa iya mayat bisa lompat? Kan orang dikuburin keras itu, diinjek-injek. Kenapa bisa lompat? Diapain sama malaikat di dalam kubur coba? Jangan pernah jolim sama siapapun. Kalau kita dijolimin sama orang, biarin. Kalau bisa jangan. Tapi kita jangan pernah menjolimi orang pakai apapun. Apalagi pakai perbuatan, pakai perkataan. Karena saya selalu berkata begini, tengok orang-orang yang jahat sama gua, yang jolim. Sebelum gua mati, jangan sampai terjadi lagi yang kayak begitu. Jangan sampai gua ngelihat lagi yang kayak gitu, kata saya. Dan kagak sampai 2 tahun. Udah, ya mungkin karena saya orang banyak dosa, jadi doanya lambat. Beda dengan mak saya. Kalau mak saya itu kagak sampai sebulan itu terjadi. Itu sampai saking keselnya saya. Udah naik kepala ke ubun-ubun ke kepala ya dulu. Kalau sekarang mah enggak lagi. Kenapa? Sekarang kalau ingat ulama bilang sebenarnya saya kesel banget karena saya udah dijahatin luar biasa. Tapi karena saya teringat Rasulullah, jadi saya diem aja lah, dia bilangnya. Nah waktu itu saya belum begitu. Ketika pulang sholat Jumat, saya lihat rumah saya udah disiram. Ya Allah, hari Jumat bulan puasa saya angkat tangan ke langit. Ya Allah, orang ini ya Allah udah jahat banget sama saya. Saya bacain hijib Nasor waktu itu. Hijib Nasor jarang keluar sama saya. Udah lama saya dikasih itu, nggak pernah saya baca. Saking udah naik ke kepalanya tuh. Udah berkali-kali itu nggak malam itu diketok-ketok, sendal hilang, segala macam dibuat. Udahlah cerita udah kemana-mana dan selalu saya yang salah. Perasaan gue, lu waktu susah gue yang bantuin. Kenapa gue yang salah? Luar biasa. Akhirnya udah habis dah kesabaran saya. Saya bacain hijib Nasor, apa aja saya sebut. Ya itulah, udah saya dengar beritanya. Udah saya dengar beritanya. Itu baru permulaan itu. Belum sampai habis itu. Kan baru permulaan itu. Makanya kan saya bilang gini, kalau gue cerita sama lu apa yang gue lihat di depan, lu ngeri. Itulah, bukannya sok tahu, tapi kalau kita membaca sholawat Fatih, jangankan itu kan. Ada orang bercerita sama saya, "Bang, saya membaca sholawat Fatih itu kejahatan orang kelihatan sama saya," dia bilang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Dibaca berapa? Ya orang baca 10.000 kali, gimana kagak? Coba, nah itulah. Kalau masalah jolim menjolim dari saya masih kecil, itu udah kelihatan itu. Dan kagak ada satupun yang berkah, semuanya terhina, semua malu. Semua jadi malu gara-gara itu. Makanya kita jangan pernah jolim sama siapapun. Usahakan hubungan baik kita tersambung dengan siapapun. Ngalah aja, orang ngalah berkah. Bang, kita nggak mungkin ngalah aja, nanti kepala kita diinjek. Iya, itu saya dulu karena saya ada ilmunya. Jangankan dibentak orang, dicolek aja habis besok muntah darah sama saya. Sekarang mah kagak lagi. Kenapa? Banyak membaca sholawat, ingat sama Rasulullah, kagak mau begitu lagi. Biarin Allah aja yang balas. Dan enggak lebih dari 2 tahun rata-rata itu. Rata-rata itu. Dan saya ditunjukkan nih, saya bilang, ini begini nanti nih. Itu terjadi. Itulah, baca sholawat banyak-banyak, mudah-mudahan ada berkah buat kita.
Ada orang-orang yang nggak kita kepikirkan dia punya keramat. Ada suatu saya kenalan orang ya, kalau orang berjilbab barangkali orang-orang alim barangkali ya lah bisa jadi. Ini orang biasa-biasa aja. Asal dia bilang aja terjadi. Kenapa rupanya? Apa sebab-sebabnya dia bisa terjadi itu? Dia susah banget mau bohong tuh nggak bisa dia nggak mau. Dia apain pun dia nggak mau. Nah itu ada karomahnya. Orang yang selalu kuat banget tahajudnya. Orang yang selalu kuat banget membaca surat Yasin. Orang yang kuat banget membaca selawat. Mereka itu ada karomahnya. Jangan sangka loh, Ustadz Adi Hidayat pernah bilang gini, jangankan orang hafid, orang yang masalah uduk aja, nasi uduk itu tiap Jumat dibagi-bagi, semua orang lain sama nenek-nenek. Begitu dimakamkan beberapa tahun kemudian digali, mayatnya nggak hancur. Semua orang punya karomah asal dia dekat dengan Allah. Kagak makan riba, jangan ada orang yang terjolimi sama lidah kita. Kita berdosa sama Allah, minta ampunnya, insya Allah Allah mengedepankan ampunannya daripada siksaannya. Tapi kalau kita berdosa sama manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita minta maaf sama manusia itu sendiri. Nah itu, jadi kakak mintalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Kayak terjadi sama mak saya itu kurang lebih rasanya gak sampai sebulan itu, setiap maghrib itu selalu mak saya bilang kayak gitu. Sampai-sampai kami masih kecil-kecil itu, ya kalau dibilang makan, nggak makan sih kagak. Kenapa ya? Karena orang tua dagang cuma akhirnya makan diganti sama oncom sama kangkung yang tadinya telur. Kenapa ya? Karena modalnya nggak ada, udah dipakai nebus. Jadi kalau nggak salah duit baba entah 750 pada tahun itu atau 350 atau 250 saya lupa karena saya masih SD. Dipakai nebus abang di penjara, jangan sampai abang dipukulin. Ya sepupu, bukan abang kandung. Akhirnya bapak kagak jualan selama kalau nggak salah 2 minggu. Jadi kami cuma makan oncom aja itu sama tahu, sama kangkung yang cari di depan rumah. Alhamdulillah doa emak terijabah, ditunjukin masih di dunia. Kagak tahu saya diapain sama malaikat di dalam kubur, orang mayatnya sampai mental kayak begitu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu. Kita baca sholawat yang banyak, kita memohon kepada Allah, dan jangan lupa hubungan baik kita dengan siapapun kita sambung. Jangan ada musuh 1 biji kebanyakan, kawan 1000 biji kurang, masih sedikit. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalau saya lanjutkan panjang nanti kisah tentang seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menganjurkan, menyampaikan hadis untuk selalu berbuat baik kepada kaum muslimin. Nah itu nggak saya ceritakan di sini. Lihat aja di konten saya sebelumnya tentang bermimpi dengan ketemu Rasulullah. Tapi bukan saya yang bermimpi, orang lain, yaitu ulama. Bukan saya cuma menyampaikan aja. Nanti dituduh saya lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang mampu membaca salawat Jibril 50.000 kali? Mari kita baca. Insya Allah ada karomahnya. Insya Allah keberkahan-keberkahan Allah tunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.